Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang metode dan tahapan pembuatan roti yang merupakan kompetensi dasar 3.3. Nah, adapun metode yang sering digunakan di dalam pembuatan roti itu ada 4 yang umum dipakai, yaitu ada 4. Ada namanya metode no-time dough, metode break dough, straight dough, dan spong dough. Nah, apa sih metode no-time dough? Kita akan membahas satu persatu metode-metode yang digunakan dalam pembuatan roti, di mana metode-metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, metode no-time dough adalah metode yang digunakan secara langsung tanpa fermentasi awal. Jadi, biasanya dalam proses fermentasi awal itu kita melakukan 3 tahapan proses fermentasi, tapi dia tidak melakukan 3 tahap, hanya 2 tahap. Setelah adonan jadi, dia langsung dipotong, dilakukan fermentasi kedua. Setelah fermentasi kedua itu lalu dibentuk. Setelah dibentuk, lalu kemudian di fermentasi terakhir, atau fermentasi terakhir. Setelah fermentasi terakhir baru di oven, ya. Nah, beda dengan break dough, ya. Metode ini sama dengan no time dough, tetapi dengan proses pengadukan setengah kalis. Dilanjutkan pengalisan dengan menggunakan mesin, biasanya demikian, ya. Jadi dough break ini membuat adonannya tidak perlu sampai kalis, tidak perlu sampai elastis, ya. Tidak perlu sampai elastis. Untuk elastisitasnya dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Oke. Sedangkan metode ketiga, straight dough. Ini ada metode adonan langsung dengan fermentasi awal dan fermentasi akhir. Jadi, straight dough ini melakukan proses fermentasi 3 kali. Ada fermentasi awal, fermentasi kedua atau menengah, dan fermentasi akhir. Nah, fermentasi menengah atau fermentasi keduanya biasanya dilakukan selama 1-2 jam. Tapi umumnya mereka lakukan biasanya 45 menit. Nah, ini biasanya umumnya dipakai metode ini pada proses pembuatan toast bread atau roti tawar. Atau roti apa saja kalau ingin hasilnya lebih bagus. Tapi akan lebih bagus hasilnya kalau kita menggunakan metode spong endo. Karena metode ini ada proses pembuatan biang atau babon, ya, atau ada fermentasi atau pembuatan spong namanya, ya, di mana terigu dan sebagian air maupun ragi dicampur jadi satu lalu difermentasikan selama 3-6 jam. Kemudian spong Nah, selanjutnya setelah melakukan proses fermentasi awal atau setelah dibuat spong, ini spongnya dimasukkan ke dalam mesin, atau kalaupun kita uli dicampur dengan semua bahan lalu diuli sampai menjadi elastis, ya. Demikian untuk keempat metode itu. Nah, di dalam proses fermentasi ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga hasil produk roti kita akan menjadi lebih bagus, ya. Akan menjadi lebih bagus. Pertama, ada temperatur, yaitu suhu. Itu sangat mempengaruhi aktivitas yeast atau ragi. Nah, minggu lalu kita tentu kalian ingat nama mikroorganisme yang terdapat pada yeast tersebut, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, ada waktu berapa lama kita lakukan proses fermentasi sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dalam proses pembuatan roti. Berapa lama dan berapa kali kita lakukan fermentasi. Nah, tergantung dari metode yang akan kita gunakan. Dari keempat metode itu ada spong dough, straight dough, break dough, no time dough, ya. Nah, jumlah penggunaan yeast serta kondisi yeast dan kondisi bahan yang lain itu akan mempengaruhi proses fermentasi, ya. Demikian bahwa setiap metode dalam pembuatan roti itu berbeda prosesnya, waktu fermentasinya. Tentu fermentasi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode yang kita jelaskan tadi. Bagaimana prosesnya. Nah,
manfaat dari metode Spongdo misalnya, manfaatnya, ya, atau keuntungannya. Pertama, mempunyai toleransi yang lebih baik terhadap proses fermentasi, ya. Yang kedua, volume roti akan lebih baik, ya. Yang ketiga, shelf life lebih panjang. Jadi biasanya untuk Spong Endo ini masa simpan atau daya tahannya itu akan lebih lama, ya. Yang selanjutnya, fermentasi aroma bertambah. Jadi aromanya akan lebih baik dibanding metode-metode yang lain. Itu kalau Spong Endo, dan jelas dia akan lebih lembut, ya. Nah, kelemahannya sedikit toleransi terhadap waktu pada saat pengadukan, ya. Dan yang kedua, lebih banyak peralatan yang kita pakai karena ada peralatan tersendiri dalam pembuatan spong atau pembuatan biang atau pembuatan babon namanya, ya. Tentu dari segi tenaganya juga akan lebih banyak kita gunakan karyawan, ya. Yang kedua, akan lebih banyak kehilangan berat. Waktu yang kita gunakan juga akan lebih lama. Itu ada kelemahan-kelemahan yang kita gunakan di dalam pembuatan roti dengan menggunakan metode Spong Endo. Lalu straight dough. Nah, kalau straight dough ini, ya, keuntungannya mempunyai toleransi yang lebih baik, ya. Yang kedua, lebih sedikit menggunakan peralatan karena tidak seperti spong membutuhkan alat untuk membuat biang atau babon. Straight dough tidak perlu kita gunakan alat lain untuk membuat biang atau babon karena dia biasanya direct method, secara langsung digunakan, ya. Lebih sedikit karyawan, biasanya satu saja untuk ukuran tertentu cukup, ya. Lebih pendek waktu produksi dan lebih sedikit kehilangan karena proses fermentasi. Itu metode straight dough. Sedang kekurangannya, berkurangnya toleransi terhadap waktu, kesalahan pada proses pandukan, ya, bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Itu kalau straight dough. Lalu bagaimana kalau metode yang ketiga, no time dough? Nah, no time dough ini keuntungannya lebih banyak, tapi sebenarnya akan lebih baik metode straight dough karena dia melakukan proses fermentasi 3 kali. Kalau ini hanya 2 kali proses fermentasi, ya, langsung fermentasi menengah. Nah, jadi keuntungan tentu dari segi waktu dia menghemat, ya, menghemat karena waktu fermentasi pertama tidak ada. Nah, tidak perlu ruang fermentasi, tidak perlu tempat untuk spong dan adonannya. Jadi kita tidak membuat spong, ya, atau adonan lainnya. Menambah hasil produksi, ya, itu sudah tentu jumlahnya akan bertambah karena waktu fermentasinya sedikit. Lebih sedikit peralatan yang diperlukan sudah tentu karena dia tidak melakukan proses fermentasi kedua, maksudnya fermentasi awal. Lebih sedikit tenaga untuk perawatan alat, sama dengan juga dengan metode break dough, straight dough, ya. Nah, kelemahannya tidak mempunyai aroma fermentasi. Untuk aroma hasilnya kurang maksimal karena pembentukan aroma dari alkohol yang merupakan hasil fermentasi itu berkurang karena tidak lengkap proses fermentasinya. Daya simpannya, shelf life-nya lebih pendek, ya. Daya simpannya itu agak lebih rendah, ya. Kalau dengan break dough itu keuntungannya serat roti lebih halus, jumlah waktu produksi lebih cepat, jumlah produksi lebih banyak, ya. Sedangkan kerugiannya atau kelemahannya, aromanya sama dengan metode yang no time dough itu. Tidak ada aroma. Dan untuk kulitnya itu
lebih pucat, agak pucat. Tidak seperti straight dough, metode straight dough atau spong dough. Ya, kulitnya lebih cerah, aromanya akan lebih bagus. Namun antara keempat metode ini pasti akan lebih bagus hasilnya spong dough. Namun waktu yang kita gunakan dalam proses pembuatan adonan itu atau roti itu akan lebih panjang. Itu salah satu kelemahannya. Dan yang bagus kedua itu yaitu straight dough. Itu beda dengan no time dough dan break dough. Ya. Nah, demikian tatap muka kita pagi hari ini, ya. Minggu depan kita akan lanjut dengan tahapan-tahapan dalam pembuatan roti, masih dengan kompetensi 3.3. Namun, perlu diingat bahwa keempat metode tadi ada no time dough, break dough, spong dough, straight dough, itu mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Namun hasil yang akan lebih bagus itu ada pada spong dough. Dan nomor 2, bagus hasilnya itu adalah pada straight dough. Kenapa? Karena ada proses fermentasi dilakukan dengan sempurna. Ya. Dan datanya juga lebih lama. Tapi kalau dari segi keempukan, pori-pori, elastisitas akan lebih bagus spong dough. Karena dalam pembuatan spong dough itu ada pembuatan spong atau fermentasi awal dalam pembuatan biang atau babon namanya. Ya, demikian. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan bahwa ada kuis nanti di lembaran kuis harus dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Ya, demikian minggu depan sampai jumpa dengan saya dengan materi tahap-tahap dalam pembuatan roti dengan kompetensi dasar tetap kompetensi dasar 3.3 dan kita lanjutkan juga dengan kompetensi dasar 3 titik maksud saya 4.3 ya. Demikian, sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.